gelas kertas itu atau gelas-gelas plastik kita sepakati untuk membuang sampah ke tempatnya. Sepakat Bapak Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Kalau cukup kita sepakati bersama, kita ketok palu. Iya, sepakat ya. Luar biasa Pak Ibu semua. Sampai sore, ya sepakat waktunya. Tidak sampai sore loh itu. Kalau dijadwalkan sampai selesai ya Pak ya. Tanya selesainya cepat. Nanti kayak muridnya, Bu pulangnya cepat ya. Gimana? Ya kalau belum waktunya pulang ya belum pulang. Ya kita selesaikan makanya Bapak Ibu ya, supaya semakin banyak nanti yang Bapak Ibu bawa pulang. Oke, kita masuk ke sini sekarang tentang kecerdasan emosional ya, emotional quotient atau emotional intelligence. Bapak Ibu, ternyata kecerdasan emosional seseorang itu menyumbang 80% ya dari kesuksesan seseorang. Sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ. Ada Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan tanggapan tentang apa? Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya saya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Pratama dari UPTD SDN 1 Taman Fajar Purbolinggo. Saya akan menanggapi keterkaitan antara kecerdasan IQ atau emotional quotient. 80% orang sukses itu didasari dari kecerdasan IQ. IQ atau intelligence quotient itu hanya 20%. Saya setuju sekali. Misalnya kita ilustrasikan ya, ketika anak sekolah atau kita pada masa kita sekolah ada ujian, pada saat itu barangkali ada yang pakai sepeda ya, zaman kita paling pakai sepeda. Dilalah mau berangkat ujian, bannya bocor. Harus ini dulu, harus ditambal dulu. Ini udah kacau nih, pikiran kita udah kacau, udah emosi, capek, kacau. Mana jam ujian nasional pada saat itu misalnya ya, sudah hampir dimulai, dia harus cari tambal ban dulu dan capek. Sudah itu dia harus ngebut. Kemudian ada kejadian lagi, mungkin dia terpleset. Kemudian dibangun lagi sampai di sekolah itu sudah mulai ujiannya. Mereka sudah mulai mengerjakan, teman-teman. Dia telat dengan terengah-engah, kemudian dia mulai menulis data, dia mengerjakan soal. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan EQ, emosional, dia tetap bisa mengerjakan dengan 100%. Beda dengan kalau hanya dengan IQ, dia hanya mempunyai kecerdasan IQ. Pada saat kejadian yang sama, di ilustrasi kejadian yang sama, ini saya yakin, ketika dia sampai di kelas dengan kondisi seperti itu, dia udah kacau. Kemampuan dia belajar semalam itu habis semua. Paling hanya mendapat nilai 20 atau 25 yang benar. Tapi ketika dia mampu memanajemen emosi dia, kecerdasan EQ dia itu bagus, dia tetap bisa mengajarkan 100%. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak luar biasa ya, langsung diberikan contoh sama Bapak ya. Mungkin dari ibu-ibunya ada satu orang. Cukup?
Ya, Bapak Ibu, kecerdasan emosional menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, yang 20%-nya dari IQ. Tadi menurut Bapak, ketika anak itu punya IQ yang bagus, walaupun tadi di jalan dia mendapatkan berbagai macam rintangan, emosinya tetap stabil, begitu sampai di kelas tetap bisa mengerjakan soal dengan baik. Tetapi ketika tidak punya kecerdasan emosional, sampai sekolah udah ngeblank gitu ya, karena tadi di jalan sudah banyak bocor lah, kemudian jatuh lah, akhirnya yang dibaca sistem kebut semalam buyar semuanya. Ya, baik, itu untuk anak-anak didik kita di sekolah Bapak Ibu ya. Memang perlunya Bapak Ibu belajar tentang kecerdasan sosial emosional ini untuk kita sendiri dan nanti juga untuk murid-murid kita, karena memang di sekolah-sekolah maju itu anak-anak sudah ditanamkan pembelajaran sosial emosional ini sejak dini. Nah, kaitannya dengan kesuksesan seseorang, ketika mungkin kita dalam dunia kerja, Bapak Ibu daftar PNS gitu ya, itu perlu IQ ya. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu mendapat kesuksesan, bergaul dengan teman satu kantor, satu sekolah, itu perlu kecerdasan emosi film. Nggak mungkin kita satu kantor dengan orangnya yang pro terus dengan kita, yang selalu setuju dengan pendapat kita. Pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya pertentangan dengan kita. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sehingga kita tetap punya resiliensi, daya lenting ya. Mungkin Bapak Ibu di sekolah yang aktif ada teman-temannya yang julid gitu ya, apa sih cuma segitu aja. Kalau Bapak Ibu tidak punya kecerdasan emosional, Bapak Ibu akan akhirnya drop, merasa tidak didukung, merasa tidak ada yang menghargai ya. Tetapi ketika Bapak Ibu punya kecerdasan emosional yang bagus, Bapak Ibu akan tetap eksis, bodoh amat, terserah, yang penting ini baik untuk saya, untuk orang-orang di sekitar saya, mau didukung atau tidak didukung tidak masalah, jalan terus. Guru-guru apa benar? Ada mundur ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cerdas secara IQ tapi emosinya, kecerdasan emosionalnya masih kurang, itu tadi nggak bisa maju kita ya, seperti itu. Karena nggak mungkin ya Bapak Ibu dalam satu sekolah, dalam satu kantor itu semuanya akan senang dengan kita, itu enggak. Tetap pasti akan ada yang kontra, tapi tergantung kita menyikapinya. Baik, nah definisi pembelajaran sosial emosional yaitu proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Pernah tidak Bapak Ibu di kelas menemukan anak-anak yang nggak terlalu pintar tapi sosialnya bagus? Ada mau beli satu? Monggo. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanti. Saya dari UPTD SD Negeri 1 Kalbeming, Kecamatan Pakalongan. Ya, untuk menceritakan anak yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya, dia itu anak, malah justru teman saya itu lebih parah Bu. Jadi anaknya itu sudah kelas 5, nggak bisa baca, tapi ngajari guru. Nah itu sama dengan sosial emosional ya Bu ya. Jadi ketika kita bisa melihatnya, saya waktu itu masih baru. Jadi begitu saya masuk, ada apa ya, bahasa selentingan dari guru gitu ya Bu ya. Anak itu nggak bisa baca dan lain-lain. Tapi ketika saya datang, itu yang pertama kali memunculkan emosinya, yang memberikan tanggapan, yang respon positif itu anak itu Bu. Jadi menurut saya dialah orang yang nantinya itu menjadi orang yang sukses, menurut saya gitu. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu juga, saya berikan pemahaman ke anak-anak yang lain. Untuk apa sih nak kalian pinter kalau kalian itu nggak bisa ngajari guru? Nah dari situ saya nanti kalian nggak tahu kalau si anak ini nantinya akan jadi dokter. Kamu nggak tahu loh, Bu, orang nggak bisa baca kok bisa jadi dokter. Loh, jalan hidup orang tuh beda loh nak, gitu ya. Nah disitulah Bu saya memahami bahwa emosional itu memang mempengaruhi ke peserta didik tersebut Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kanan dulu ya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Banyak sekali saya juga menemukan hal seperti itu.
bercerita sedikit, di kelas saya itu ada anak yang memang ada hambatan intelektual, ya, hambatan intelektual. Jadi memang dia untuk baca tulisnya itu sangat baca nggak bisa, ya. Kalau mengeja itu misalnya huruf AB itu ya hafal, tahu saat itu, besok sudah lupa lagi. Tetapi secara sosialnya luar biasa. Jadi waktu itu ketika ada kegiatan yang saya menanamkan seperti stop ya Bapak Ibu ya. Jadi stop, berhenti dari segala aktivitas, tarik nafas, kemudian saya memberikan kalimat-kalimat afirmasi. Ada banyak yang menangis di situ anak-anak. Nah, ketika mereka teman-temannya pada nangis, saya sudah mengakhiri kegiatan. Si anak itu tadi melihat teman-temannya nangis dan kami sudah mau pulang ya. Dia dengan cekatan mengambil buku, pulpen teman-temannya itu dimasukkan ke tas, berkeliling sama dia dimasukkan. Luar biasa sosialnya. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu. Ketika anak-anak mungkin IQ-nya dia kurang, dia ada sisi lain yang ada kekuatan dari dirinya yang lain, yaitu sosialnya. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu yang lain juga banyak hal yang seperti itu. Karena seperti tadi tidak menutup kemungkinan anak yang mungkin sekarang nilai matematikanya biasa saja, IPA-nya biasa saja, nasibnya nanti jadi dokter. Tidak bisa kita menentukan saat ini nasib seseorang, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa tujuan pembelajaran sosial emosional itu sesungguhnya? Yang pertama, memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri. Bapak Ibu, kita selayaknya sudah tahu kekuatan kita, kelemahan kita, ya. Oh, saya itu memang nggak bisa kalau IT, tetapi kalau untuk membimbing anak-anak, untuk tekun mengajari mereka baca tulis, itu saya mampu. Nah itu ya, kita sudah tahu kekuatan dan kelemahan kita itu. Banyak orang-orang yang akhirnya ketika tidak punya kecerdasan emosional, dia jadi stres sendiri karena dia tidak mampu mengetahui apa sih yang jadi kekuatan dan kelemahannya. Ketika tidak bisa IT, dipaksa, akhirnya stres. Nah, berarti orang tersebut belum bisa mengontrol emosinya. Kesadaran diri. Ketika saya bertemu dengan orang yang seperti itu, saya pasti akan emosi. Maka lebih baik saya menghindarinya. Nah, itu salah satu kesadaran diri. Saya itu akan nggak bahagia kalau nggak punya duit. Maka harus punya duit. Sadar diri saya Bu, saya nggak. Iya, banyak teman saya berarti. Lalu pengenalan diri. Nah, ketika Bapak Ibu tahu bagaimana Bapak Ibu itu ketika emosi harus bagaimana cara menyalurkan emosinya supaya Bapak Ibu tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Mungkin di sekolah ada anak-anak yang luar biasa buat kita gregetan. Kontrol emosi kita, ya, jangan sampai akhirnya merugikan kita sendiri. Mungkin akhirnya kita memukul lah atau mencubit. Nah, efeknya wah, ke belakang panjang. Gitu. Fungsinya Bapak Ibu punya kecerdasan emosional. Ketika sudah marah, berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Mungkin Bapak Ibu yang beragama Islam istighfar, nah, supaya terkontrol emosinya stabil lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kesadaran sosial. Bapak Ibu menjadi orang yang punya empati, tidak hanya simpati. Apa bedanya simpati dan empati Bapak Ibu? Kalau simpati, kasihan ya. Nah, tapi kalau empati, dia memposisikan diri seperti orang itu. Akhirnya mungkin kita memberikan bantuan dan segala macamnya. Lebih dalam perasaan empati ya dari yang simpati. Lalu keterampilan berelasi. Kita nanti akan berelasi, Bapak Ibu akan berkelompok,
ketika dalam kelompok itu nanti kita akan melihat bagaimana kecerdasan emosional sosial Bapak Ibu. Apakah nanti ketika kalah lalu menyalahkan temannya, apakah nanti gontok-gontok, aduh gara-gara kamu sih. Nah itu ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mendapat pembelajaran sosial emosional, pasti tidak akan ada yang menyalah-nyalahkan orang lain. Gara-gara kamu sih kita kalah gitu ya. Lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Orang yang punya kecerdasan emosional, sosial emosional akan mampu mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Apa jadi titik akhirnya kesejahteraan psikologis, well-being ya Bapak Ibu ya. Jadi pintar-pintarlah kita mengelola emosi diri kita supaya kita mendapatkan kesejahteraan psikologis. Punya duit banyak tapi pikiran ruwet, enak nggak Bapak Ibu? Pengen ya, kalau punya duit banyak pikirannya juga rileks. Nah itu awet muda nanti Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti kalau yang stop ini kita akan praktekkan praktek stopnya, S-nya itu stop, itu kita berhenti dari segala aktivitas. T-nya take break, lalu observe proses. Itu ya Bapak Ibu. Ya, sekarang salah satu ciri kecerdasan emosional Bapak Ibu ketika berbicara dengan orang. Bapak Ibu senyum misalnya, senyum ketemu orang itu bagaimana senyum yang benar itu? Saya ingin lihat Bapak Ibu senyum simetris ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Apa penggaris? Ada penggaris tidak? Coba sekarang saya minta Bapak Ibu senyumnya sebelah saja. Coba panjang sebelah. Kira-kira gimana? Bapak Ibu senyum dengan orang lain, senyumnya 2 Kalau selalu simetris, orang melihatnya enak nggak? Tapi kalau panjang sebelah, kece. Gitu ya. Nah, ya itu. Lalu apalagi kecerdasan emosional kita ketemu berbicara dengan orang lain, tatap matanya ketika berbicara. Ya, jangan Bapak ya, ini temannya ngomong. HP yang Apa ya? Ya, oh mana toh? Dan dilihat HP-nya ya. Tatap matanya. Tatap matanya. Ada interaksi 2 arah. Lalu setiap 2 menit sekali anggukkan bentuk menghargai. Ya, menghargai lawan bicara kita. Nanti Bapak Ibu kan akan berkenalan ya. Ketika perkenalan tatap matanya, dia bercerita, saya dari SD. Oh ya, saya tuh. Nah, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan yang itu. Ya, terus nah, itu ya Bapak Ibu ya. Itu ciri-ciri ketika kita mempunyai kecerdasan sosial emosional. Nah, salah satu pentingnya kecerdasan sosial emosional adalah ketika kita seorang guru ya punya pekerjaan ngajar di kelas, ada koreksian murid banyak, mau rapat sama wali murid, harus buat laporan kepala sekolah ya, lalu jadi panitia kegiatan, belum lagi jadi operator, mungkin jadi bendahara, ruwet segala macam. Itu harus punya kecerdasan emosional supaya tetap bisa stabil emosinya, tidak seperti ini ya Bapak Ibu ya. menggunakan aset. Akhirnya apa? Kalau nggak punya kecerdasan emosional, sampai rumah marah-marah. Ruwetnya di sekolah, pekerjaannya di sekolah ruwet, nyampe rumah anak suami nggak tahu apa-apa diomeli. Ya Pak. Saya tanya bapaknya yang punya istri guru. Wah, orang sudah lu, wis marah, arep lembur kerjane rapor, bapaknya diusir. Enggak ya Bapak Ibu ya, harus bisa menempatkan diri. Oh, pekerjaan sekolah sekolah. Mungkin kalau pun dibawa pulang, emosinya yang ditinggal ya. Jangan sampai yang di rumah kena batunya karena di omel-omelin.
Nah, nanti apakah KSE bisa diterapkan sekolah? Bisa ya Bapak Ibu ya. Ke murid-murid kita. Bapak Ibu kan kalau di sekolah anak-anak sering melakukan kegiatan kelompok, diskusi kelompok, itu kan mengajari mereka bagaimana berelasi, saling menanggapi, menghargai pendapat teman. Itu salah satu contoh mengajarkan mereka keterampilan berelasi, keterampilan sosial emosional. Lalu jangan lupa tanamkan kepada mereka bahwa adab itu di atas ilmu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Jadi ilmu saja, kepintaran saja itu tidak cukup, tetapi adab lebih utama. Gitu ya Bapak Ibu.